Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama untuk mempelajari materi SBDP di tema 4 ini, tema globalisasi. Sebelumnya silahkan bagi Ananda yang belum berdoa untuk bisa menjeda video dari Bunda dan silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai pengertian dan tujuan reklame, contoh reklame, jenis reklame, poster, ciri reklame, serta brosur. Langsung ke materi yang pertama, pengertian dan tujuan reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan, pemberitahuan, atau penawaran produk pada orang lain. Tujuan dibuatnya untuk menawarkan dan mengajak pembaca untuk mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan. Berdasarkan tujuan pembuatannya, reklame dibedakan menjadi: yang pertama, reklame komersial digunakan pedagang untuk menawarkan barang atau produk. Dan ada reklame non-komersial yang mengajak masyarakat melakukan sesuatu atau memberi anjuran yang baik, misalkan hemat listrik, menanam pohon, dan lain-lain. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi reklame audio menggunakan media suara atau bunyi, reklame visual menggunakan gambar diam maupun bergerak, dan reklame audiovisual menggunakan gabungan dari audio atau suara dan visual atau gambar. Kita akan mendengarkan contoh reklame audio. Pak, aku nambah es krim lagi ya 1. Oh iya, Mbak, tambah ini 1 ya. Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik? Oh iya, Mbak, pakai aja. Jadi total semuanya 15.200. Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak? Iya, tambah 200 rupiah Iya, aja. nggak apa-apa kok. Kok Papa malah pakai kantong plastik sih? Loh, kenapa deh? Kan cuma nambah 200 rupiah. Bukan masalah nambahnya itu Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh. Oh iya? Tadi tahu dari siapa? Bu Guru, kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngehemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita belanja. Oh gitu. Iya, soalnya Bapak tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Bapak nggak kasihan sama masa depan aku nanti? Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ya, itu tadi adalah contoh reklame audio menggunakan suara media atau bunyi yang bisa kita dengar di radio biasanya. Lalu ada reklame visual, contohnya itu adalah penawaran produk susu ya, jadi hanya menggunakan gambar. Di sini yang Bunda contohkan gambar diam. Sekarang kita akan simak contoh reklame audio visual. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Ya, itu tadi adalah contoh reklame audio visual. Kita akan bahas ciri-ciri reklame atau hal yang harus diperhatikan saat membuat reklame. Yang pertama adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Slogan itu apa? Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca.
Contohnya tadi, Sprite nyatanya nyegerin. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan menarik, ukuran huruf sesuai. Terdapat gambar ilustrasi yang menarik, tata letak gambar dan tulisan terlihat rapi. Contoh reklame adalah poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Poster adalah salah satu bentuk reklame yang berisi ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dibuat pada kertas berukuran besar dan disertai gambar. Ciri-ciri poster, yang pertama mengandung pemberitahuan, imbauan, pengumuman. Yang kedua memiliki ukuran cukup besar. Yang ketiga, tulisannya juga berukuran besar dan mencolok. Yang keempat, dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi yang menarik. Jenis-jenis poster ada poster niaga, poster yang mempromosikan jasa atau barang yang dijual. Contohnya itu mempromosikan servis mobil. Lalu ada promosi mengenai batik. Jenis poster yang lainnya adalah poster pendidikan, berisi pesan terkait pendidikan. Ya, tanpa ilmu kau tidak akan pernah tahu luasnya dunia. Dan ini ada poster mengenai wajib belajar 12 tahun. Lalu jenis poster yang lain adalah poster kegiatan, menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Contohnya itu ada lomba menggambar dan ada kegiatan pameran. Berikutnya ada poster layanan masyarakat yang menyampaikan informasi atau imbauan pada masyarakat. Itu imbauan untuk menjaga generasi dari narkoba, imbauan untuk memperhatikan lalu lintas, dan ada ajakan untuk menghemat energi. Bagaimana cara kita membuat poster? Ya, yang pertama kita tentukan topik dulu dan tujuannya. Lalu kita susun pesan berupa kalimat yang singkat dan jelas. Kita pilih gambar yang menarik dengan warna yang mencolok. Kemudian setelah selesai bisa ditempelkan di tempat yang strategis. Syarat poster yang baik, tulisan jelas dan mudah terbaca. Bahasa mudah dipahami dan diingat. Susunan kalimat singkat, padat, dan jelas. Dilengkapi gambar menarik, pemilihan warna harus tepat, bahannya tidak mudah rusak dan robek, serta ukuran menyesuaikan dengan tempat pemasangannya. Sekarang kita bahas mengenai brosur. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca, menawarkan produk atau memberikan imbauan. Ada brosur yang ditempel dan ada pula brosur yang dibagikan di tempat umum. Ciri-ciri brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster, bisa ditempel atau dibagikan di tempat umum, berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu, dan tulisan di brosur lebih banyak tetapi bisa juga dilengkapi dengan gambar. Ini ada bentuk-bentuk brosur. Yang pertama, brosur tanpa lipat atau flyer. Biasanya bolak-balik dan dibagikan pada orang-orang. Bentuk yang kedua adalah brosur lipat 2. Ya, seperti itu, ada 2 lipatan. Kemudian ada brosur lipat 3, seperti ini. Itu tadi contoh brosur. Kita akan pelajari cara membuat brosur. Kita tentukan tema dan idenya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih jenis brosurnya. Setelah itu kita tentukan judulnya. Lalu kita atur tulisan di dalam brosur. Dan kita atur tata letak gambar dan tulisannya supaya lebih menarik. Ya. Itu tadi materi kita SBDP kali ini mengenai reklame, ciri-ciri reklame, contoh-contoh reklame, kemudian tentang poster, syarat dan cara pembuatannya, juga tentang brosur, jenis-jenisnya juga. Bunda harap kalian bisa memahami materi kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada guru tematik. Insya Allah kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.